Astagfirullah. A few moments later. A few moments later. Definisi dari SDA kelautan tersendiri itu adalah sumber daya yang meliputi ruang lingkup yang luas yang mencakup kehidupan laut, yaitu flora maupun fauna, mulai dari organisme mikroskopis hingga paus pembunuh dan habitat laut. Nah, nggak cuma itu juga, tapi angin laut dan air laut itu juga termasuk SDA karena dapat dimanfaatkan oleh kita. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan juga kebermanfaatan dari sumber daya alam pada bidang kelautan. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat pulih, lalu ada sumber daya alam yang tidak dapat pulih, dan juga yang terakhir ada jasa-jasa lingkungan untuk jenis-jenisnya. Sumber daya alam yang dapat pulih sendiri melingkupi tentang ikan plagis kecil, ikan plagis besar, ikan karang konsumsi, dan juga kelompok lobster. Lalu sumber daya alam yang tidak dapat pulih mencakup tentang sumber daya mineral, minyak bumi, gas alam, barel, energi non-konvensional, dan juga sumber energi OTC. Dan dari jasa-jasa lingkungan sendiri meliputi tentang wisata bahari. Dari kebermanfaatannya sendiri, sumber daya alam di bidang kelautan sendiri, sumber daya alam lautan mencakup tentang 7 hal. Yang pertama ada sumber daya alam sebagai sumber mineral bagi kehidupan manusia, yaitu garam untuk bahan penyedap masakan, fosfat dari tulang ikan untuk menjadi pupuk. Lalu yang kedua, sebagai sumber daya nabati, sumber daya nabatinya sendiri adalah rumput laut yang menjadi sumber pangan yang kaya kandungan nutrisi. Lalu yang ketiga, ada energi yang dapat dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Lalu yang keempat, ada terumbu karang yang menjadi tempat berlindung yang baik bagi ikan-ikan dan hewan-hewan di laut, sumber makanan bagi biota laut, obat-obatan, daya tarik wisata, komoditas ekspor, dan juga sebagai pelindung pantai dan ombak laut. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif dari pemanfaatan sumber daya alam kelautan. Mulai dari dampak positif, yang pertama adalah meningkatkan ekonomi dan kebutuhan lainnya. Seperti nelayan boleh mencari penghasilan melalui menjual ikan-ikannya, dan juga pabrik-pabrik atau pebisnis lain bisa membuka usaha dengan bahan baku atau bahan tambahan dari sumber daya alam kelautan. Nah, yang kedua, ada menambahkan tempat pariwisata dan membantu UMKM wisata. Selain dari nelayan-nelayan, pebisnis, dan pemilik pabrik yang bisa memanfaatkan sumber daya alam kelautan ini, UMKM di daerah kelautan wisata pantai boleh ikut diajak berkolaborasi untuk membangun sebuah tempat pariwisata yang lengkap. Ada pemandangan yang dinikmati, ada makanan dan minuman, serta souvenir yang bisa kita bawa pulang setelah mengunjungi tempat tersebut. Yang ketiga, ada penyediaan transportasi laut. Nah, berhubung Indonesia merupakan negara maritim, negara kepulauan, dan negara yang mempunyai luas lautan lebih luas daripada luas daratannya sendiri, kami sebagai masyarakat Indonesia, kita membutuhkan transportasi laut. Ini bisa ditunjang dengan arus laut, air laut, dan angin laut. Lalu ada dampak negatifnya. Yang pertama adalah kerusakan lingkungan. Apabila kita mengambil sumber daya alam tersebut, tetapi dengan cara yang ilegal atau dengan cara yang tidak baik, maka kerusakan lingkungan dapat terjadi. Kita juga bisa membuang sampah pada laut, itu pun mempengaruhi besar kerusakan lingkungan di sana. Yang kedua, ada memerlukan banyak penjagaan. Penjagaan dari TNI Angkatan Laut ini bisa dialihfungsikan menjadi hal-hal lain atau memberikan slot kepada
TNI angkatan lain untuk menjaga kedamaian Indonesia. Lalu yang ketiga ada menyebabkan polusi. Polusi di sini merupakan polusi yang disebabkan oleh pembuatan proses dalam mengolah sumber daya alam tersebut. Contohnya adalah minyak bumi yang diambil dari lautan. Proses pembuatannya itu pasti menghasilkan polusi yang banyak, dan proses setelah hasilnya pun kita kendarai sebagai motor. Gas-gas itu bisa merusak atmosfer kita.